Bu Intan melihat bagaimana Komisi 9 Bu Intan melihat penanganan COVID-19 di Indonesia ini, apalagi melihat angka-angka terbaru yang cukup tinggi, bahkan tadi prediksi dari Pak Syahrizal melihat apa yang terjadi hari ini, bisa jadi kemudian angka ini sebetulnya masih akan lebih tinggi lagi ke depan. Ya, baik. Jadi kita semua, artinya walaupun tadi Pak Syahrizal sudah menyampaikan bahwa ini adalah antara lain adalah tentunya faktor penambahan pemeriksaan spesimen, baik itu PCR, rapid test, dan sebagainya. Karena memang per tanggal 31 Agustus, spesimen yang diperiksa itu berkisar di angkanya adalah 2,2 juta. Dan kasus konfirmasi positif 174.796, tentu walaupun tadi salah satu faktornya, tapi tentu tetap harus kita waspadai. Karena kalau kita bicara yang meninggal 7.417 dari populasi penduduk kita yang 270 juta, ditambah lagi hari ini terkonfirmasi ID mengumumkan 100 dokter meninggal dari total 160.000 dokter yang ada di Indonesia. Dan walaupun resiko dokter tentu 20 sampai 21 kali lebih tinggi, tapi kita tentu tetap harus waspada, karena artinya kenapa kemudian beberapa Pemda, karena memang biasanya yang di kota besar termasuk DKI Jakarta penyumbang konfirmasi positif tinggi, dan dapil saya Kota Depok per hari ini menerapkan pembatasan aktivitas warga sampai jam 6 malam dan kemudian jam 8, dan begitu juga Kota Bogor. Artinya tentu ini adalah merespons dari kasus aktif, baik itu yang dirawat, meninggal, maupun kasus terkonfirmasi positif. Kalau dengan kondisi demikian, menurut Anda, Ibu Intan, apakah saat ini baik pemerintah pusat dan juga daerah, ada beberapa daerah seperti yang Anda katakan, Depok menerapkan jam malam, Bogor juga demikian. Apakah memang sudah saatnya melihat angka-angka ini, pemerintah pusat ataupun daerah ini mulai mengevaluasi pola penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing? Seperti apa Komisi 9 melihatnya, Ibu? Ya, jadi kalau kita melihat kasus penyebaran COVID-19 ini yang dimulai dari pasien terkonfirmasi positif di Indonesia di bulan Maret, walaupun wabah ini mulai dari akhir tahun 2019, tentunya tidak perlu trial and error lagi, karena semua perangkat hukumnya, baik itu dari Kepmenkes, kemudian dari pusat, dari pembentukan gugus tugas, sekarang pembentukan Satgas, baik untuk penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan, juga dampak ekonomi dan sosial, penanganan ekonomi sosial, PEN, dan sebagainya, itu perangkat hukum semua sudah ada. Bagaimana kemudian ini lebih kepada penegakan aturan. Dan kita kembali lagi kepada sesuai panduan WHO. Intinya adalah mencegah penularan COVID ini tentu partisipasi masyarakat juga, karena memang perilaku masyarakat ini yang harus terus diedukasi dan ditegakkan. Intinya adalah menghindari kerumunan, karena kalau kita lihat yang terjadi adalah dari klaster keluarga, klaster kantor, yang memang kemungkinan kepadatan, sehingga menghindari kerumunan terutama di ruang tertutup, menjaga jarak fisik, apalagi jika memang sudah ada gejala penyakit, tidak hanya COVID, batuk, bersin, dan lainnya, dan ditambah pencegahan lain, ketersediaan masker, kebersihan tangan, dan sebagainya. Ini dari sisi pemerintah harus tersedia, karena di tempat-tempat umum seperti misalnya di stasiun dan sebagainya, di mana pusat kerumunan itu ada, kemudian di alat transportasi, dan juga tentu partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, sehingga kita bisa menekan. Karena bukan hanya bahwa kita lengah ataupun kita abai dan terlena bahwa ini hanya karena pemeriksaan yang tinggi, tapi memang satu-satunya jalan adalah kita harus menekan angka penyebaran COVID ini. Kami di Komisi 9 membahas mengenai anggaran, dan ini kita harus waspadai juga, karena tentu ada keterbatasan APBN maupun APBD kita. Karena dari 695 triliun yang sudah dialokasikan, dan untuk penanganan COVID-nya sendiri sebesar, penanganan kesehatan maksud saya, 87,5 triliun, di mana untuk penanganan COVID-nya itu adalah sebesar 65,8 triliun,
Yang lain itu adalah untuk santunan kematian 300 miliar, kemudian insentif tenaga medis 5,9 triliun. Di situ juga masih ada insentif perpajakan dan sebagainya. Belum lagi untuk penanganan PEN, di mana di situ ada untuk bansos bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Kemudian juga terakhir ini kita juga menggelontorkan untuk para pekerja yang terdampak PHK. Dari mulai bulan Maret ini dianggarkan April, Mei, Juni, 3 bulan. Kemudian ini masuk lagi kuartal berikutnya dan sudah dianggarkan sampai Desember 695 triliun. Artinya terlepas dari apakah kemudian itu kemudian realisasi dan sebagainya. Tapi kita harus bersama-sama karena jangan sampai kasus COVID ini memanjang sehingga anggaran pemerintah yang harus keluar juga semakin besar. Dan kita juga harus melihat bed ratio dari persediaan tenaga medis, kemudian juga rumah sakit dan sebagainya. Sehingga menurut saya semua elemen baik itu stakeholder pemerintah, kami di legislatif menyangkut pengawasan, anggaran, dan juga legislasi, dan juga para ahli, di sini ada ahli epidemiologi, kemudian juga tenaga medis, semua memang harus betul-betul bekerja keras, extraordinary, dan yang paling penting garda terdepan adalah perilaku masyarakat. Kalau bicara soal anggaran, tadi juga Anda menyinggung juga soal tenaga kesehatan. Belakangan ini, saat ini kita tahu juga bahwa dokter yang meninggal sudah 100 orang, bahkan mungkin sudah lebih, data pastinya belum ada. Kemudian juga soal rumah sakit yang kabarnya sudah mulai agak kepenuhan, terutama di DKI Jakarta. Catatan Anda soal itu bagaimana sebagai anggota Komisi 9, Ibu? Ya, jadi kalau per hari ini kemudian dinyatakan bahwa 100 dokter meninggal dunia berbanding 160.000 dokter yang ada di Indonesia, tentu kita harus lebih waspada. Dan bicara insentif tenaga medis 5,9 triliun itu pun masih menjadi masalah, belum semua tersalurkan dengan baik. Tapi intinya apapun dianggarkan, satu harga sangat berarti gitu, satu nyawa itu sangat berarti, sehingga mari sama-sama kita menekan angka penularan. Dan tidak mungkin di negara-negara lain yang memang penanganan kesehatannya dilakukan secara tuntas, itu dimungkinkan menekan sampai dengan angka 0. Baik, segmen terakhir dari Dialog, saya langsung ke Ibu Intan. Bu Intan, Anda punya pendapat yang lain kalau Pak Syahrizal katakan bahwa jam malam ini dikhawatirkan tidak efektif juga sebetulnya? Jadi sebetulnya kembali lagi adalah kita patuh pada protokol kesehatan, panduan WHO, yaitu menghindari kerumunan. Bagaimana untuk menghindari kerumunan? Ini kan memang kelihatannya masyarakat sejak dilakukan PSBB transisi, sejak dibukanya seluruh sektor usaha, baik termasuk mal, kemudian tempat-tempat sosial, juga tempat-tempat wisata, kemudian ini serasa normal. Nah ini yang kemudian juga kerumunan ini menjadi klaster baru pastinya. Dan kemudian karena sudah juga bukan hanya sosialisasi edukasi, tapi perilaku untuk selalu mengenakan masker, padahal itu adalah yang utama, dan menjaga kebersihan diri itu diabaikan. Padahal ditambah lagi karena mungkin sudah mendengar di berbagai media bahwa vaksin ini sudah masuk uji coba fase klinis ketiga dan sebagainya. Padahal ini adalah uji coba yang masih jauh. Dan kalau kita melihat vaksin kemarin kami Komisi 9 melakukan raker dan RDP dengan Ketua Pelaksana KCPEN, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, juga hari ini dengan para akademisi di bidang biologi molekuler. Vaksin ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Kemudian untuk dilakukan vaksin itu dibutuhkan 2 kali suntik dan durasi untuk hanya 2 tahun. Artinya kalau kemudian APBN murni harus menyiapkan anggaran untuk seluruh rakyat Indonesia yang berarti adalah vaksinasi massal. Ini kita bicara ke depan ya. Dengan anggaran yang sekarang sama antara Sinovac China dengan Bio Farma, kisaran harganya adalah 15 sampai 25 US dollar per vaksin, triliunan rupiah dalam jangka waktu 2 tahun
untuk vaksin. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana kembali lagi perilaku masyarakat, kembali lagi 3M. Masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Itu menurut saya tetap yang utama. Karena kalau kita bicara masing-masing Pemda menerapkan aturan sendiri-sendiri, jangankan Depok, Kota Bogor, kita ini tidak semua dipisahkan oleh lautan, gunung, dan sebagainya. Artinya kalau kemudian ada zona-zona, zona merah, zona hijau, dan sebagainya, antar kecamatan, antar provinsi, bahkan antar provinsi, itu masih bisa terjadi pergerakan orang, sehingga transmisi lokal itu terjadi. Terima kasih banyak Ibu Intan, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga Pak Syahrizal Syarif sudah berbagi bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih.